Bagaimana kalau kita datang ke kuburan orang tua, kali kerabat? Nggak ada para sahabat membacakan Quran di kuburan, nggak ada. Kemudian juga mengirimkan Al-Fatihah kepada Nabi juga nggak ada. Ini kan banyak orang setiap hari dari majelis ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Dari mana dalilnya? Dari mana dalilnya? Dari mana? Bukan Wahabi namanya jika tidak membuat pernyataan menghebohkan dan sangat menyesatkan. Seakan sudah menjadi pribadi yang mendarah daging jika dalam setiap kajiannya tidak membid'ahkan, mensyirikan dan mengkafirkan setiap amalia dan ibadah umat Islam Indonesia yang tidak sejalan dengan cara pandang mereka. Kali ini tidak main-main, kembali junjungan Wahabi Salafi Indonesia marah besar dan mengeluarkan fatwa syubhat yang sangat merendahkan seluruh umat Islam dunia, khususnya masyarakat Muslim Indonesia. Sebagaimana dilansir dari media Wahabi Salafi, Roja TV, salah satu pentolan dai Wahabi Salafi yang kealimannya dalam dunia perwahabian sudah diakui, Syekh Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi, kembali berulah dengan membuat umat Islam panas dingin melalui fatwa terbarunya. Setelah viral dengan pernyataannya yang mengatakan bahwa masturbasi haram tapi tidak membatalkan puasa, kali ini junjungan Wahabi Salafi Indonesia ini menyatakan dengan sombong bahwa tidak boleh hukumnya mendoakan orang tua yang sudah meninggal. Fatwa menyesatkan dari dai Wahabi nomor wahid Indonesia ini sangat jelas bertujuan untuk merendahkan harkat dan martabat umat Islam, khususnya umat Islam Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa mendoakan orang tua dengan cara membaca Al-Quran di kuburan atau dengan bacakan surat Al-Fatihah merupakan amalia yang sangat baik dan positif dan merupakan anjuran para ulama salafuna as-soleh. Dalam tayangan yang tengah viral dan mendapat kecaman dari umat Islam itu, Al-Mukarram Syekh Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi dengan pongahnya menantang umat Islam, khususnya kepada para ulama, untuk mengeluarkan dalil sahih baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi tentang anjuran amalia mendoakan orang tua dengan membaca Al-Quran dan membacakan surat Al-Fatihah. Tidak hanya itu, menurut dai yang pernah kabur dari arena debat MUI Bogor itu menegaskan juga bahwa perbuatan semacam itu tidak memiliki dasar dalam syariah Islam, baik dari Al-Quran maupun hadis sahih. Emang pernah para sahabat Nabi berkumpul mendoakan Nabi dengan cara membaca Al-Fatihah? Lebih mengherankan lagi, menurut pandangan pimpinan Masjid Imam Ahmad bin Hambal Bogor ini, mendoakan orang tua ataupun membacakan Al-Quran kepada mereka yang sudah meninggal tidak akan bermanfaat karena tidak akan pernah sampai. Hal ini telah dijelaskan oleh Imam Syafi'i sanggahnya. Oleh karenanya, perbuatan semacam ini telah menyalahi sunnah Nabi Muhammad SAW, karena yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah membaca sholawat, bukan baca Al-Quran, apalagi surah Al-Fatihah. Dan perlu diingat, bagi pelakunya akan mendapatkan ancaman masuk neraka, ungkap dai Wahabi Salafi. Astaghfirullah. Agar lebih jelas, simak baik-baik pernyataan menyesatkan yang menyudutkan umat Islam Indonesia dari Yang Mulia Syekh Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi. Sebagaimana dilansir dari Roja TV, bagaimana kalau kita datang ke kuburan orang tua, kemudian kita membaca Al-Fatihah? Membaca Al-Fatihah gak ada contoh. Al-Fatihah untuk orang mati gak ada contoh dan gak akan sampai. Imam Syafi'i mengatakan demikian, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat dalam surah An-Najm ayat 39, wa al-insani illa ma sa'a, seorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang diusahakan. Kata Ibnu Katsir, Imam Syafi'i berpendapat bahwa gak bisa orang mengirimkan bacaan atau pahala kepada orang meninggal, gak bisa, gak akan sampai. Masalah ibadah kembali kepada masing-masing orang, jadi Al-Fatihah tidak sampai. Ia menambahkan dengan sombongnya, begitu juga yang lain, membaca Al-Quran kadang-kadang orang sudah meninggal disuruh baca Al-Quran. Orang disuruh membaca Al-Quran di mana? Di rumah, terutama surah Al-Baqarah
Dan di masjid baca Al-Quran bukan di kuburan. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk ancaman pada siapa? Orang hidup, bukan orang mati. Pada surah Yasin ayat 70 Allah berfirman, liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Bahwa Al-Quran diturunkan Allah untuk mengancam pada orang yang hidup. Hayyan, orang yang hidup, bukan orang yang mati. Kok orang mati dibacakan Al-Quran? Manfaatnya apa? Gak ada manfaatnya. Disuruh kita baca Al-Quran di rumah. Kata Nabi Muhammad SAW, la taj'alu buyutakum maqabira, inna syaitana yanfiru minal baiti litaqra'u fihi surat al-Baqarah. Jangan jadikan surah kamu seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Ia menegaskan lagi, gak ada para sahabat membacakan Quran di kuburan, gak ada. Kemudian juga mengirimkan Al-Fatihah kepada Nabi juga gak ada. Ini kan banyak orang tiap hari dari majelis mengatakan ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Dari mana dalilnya? Dari mana dalilnya? Dari mana? Yang disuruh kita membacakan apa? Sholawat kepada Nabi, bukan Al-Fatihah. Kenapa enggak Al-Baqarah? Kenapa enggak Ali Imran? Kenapa enggak An-Nisa? Dan kenapa enggak Al-Ma'idah? Kok Al-Fatihah? Enggak ada dalilnya di Quran maupun hadis Nabi yang sahih. Gak ada para sahabat kumpul, hayo kita baca Al-Fatihah untuk Nabi. Gak pernah ada. Gak ada sebuah riwayat demikian, dan gak bakalan sampai. Perlu diperhatikan oleh umat Islam. Yang Nabi mau kepada umatnya apa? Ittiba, ittiba, mengikuti beliau, bukan mengirimkan Al-Fatihah. Nabi sudah ditempatkan di sorga yang paling tinggi, yaitu Firdaus Al-A'la yang paling tinggi. Yang pertama kali membuka pintu surga siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini kayak banyak amalan saja, mengirimkan Fatihah kepada Nabi, disuruh ittiba pada beliau, yang Allah perintahkan sholawat dan salam kepada Nabi sesuai sunnah. Bagaimana kalau kita datang ke kuburan orang tua, kali kerabat, kemudian kita membaca Al-Fatihah? Baca Al-Fatihah nggak ada contoh. Al-Fatihah untuk orang mati nggak ada contoh dan nggak akan sampai. Imam Syafi'i mengatakan demikian. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat dalam surah An-Najm ayat 39, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan apa yang diusahakan. Kata Ibnu Katsir bahwa Imam Syafi'i berpendapat bahwa nggak bisa orang mengirimkan bacaan atau pahala kepada orang, nggak bisa, nggak akan sampai. Masalah ibadah kembali kepada masing-masing orang. Jadi Al-Fatihah nggak sampai. Begitu juga yang lainnya bacaan Al-Quran. Kadang-kadang orang sudah meninggal dibacakan Quran. Orang disuruh membaca Al-Quran di mana? Di rumah. Terutama surah Al-Baqarah, di masjid baca Al-Quran, bukan di kuburan. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah untuk ancaman kepada siapa? Orang hidup, orang mati. Di surah Yasin ayat 70 Allah berfirman, liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Bahwa Al-Quran diturunkan Allah untuk mengancam orang yang hidup, hayyan, orang yang hidup, bukan orang mati. Kok orang mati dibacakan Quran? Manfaatnya apa? Gak ada manfaatnya. Disuruh kita baca Al-Quran di rumah kita. Kata Nabi, la taj'alu buyutakum maqabira, inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fi surat Al-Baqarah. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang membacakan surah Al-Baqarah. Gak ada para sahabat membacakan Quran di kuburan, gak ada. Kemudian juga mengirimkan Al-Fatihah kepada Nabi juga gak ada. Ini kan banyak orang setiap hari dari majelis ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Dari mana dalilnya? Dari mana dalilnya? Dari mana? Yang disuruh kita membanyakan apa? Sholawat kepada Nabi, bukan baca Al-Fatihah. Kenapa enggak Al-Baqarah? Kenapa enggak Ali Imran? Kenapa enggak An-Nisa? Kenapa enggak Al-Ma'idah? Kok Al-Fatihah? Enggak ada dalilnya. Di Quran maupun di hadis Nabi yang sahih, enggak ada para sahabat kumpul, ayo kita baca Al-Fatihah untuk Nabi. Enggak pernah ada. Enggak ada seluruh riwayat yang demikian dan enggak akan sampai. Perhatikan, yang Nabi mau kepada umatnya apa? Ittiba, mengikuti beliau, bukan mengirimkan Al-Fatihah. Nabi sudah tempatnya di sorga yang paling tinggi. Nabi itu
Firdaus al-A'la yang paling tinggi. Yang pertama kali membuka pintu surga siapa? Rasulullah SAW. Kita kayak banyak amalan aja ngirimkan Fatihah ke Rasulullah. Disuruh tiba kepada beliau. Yang Allah perintahkan salawat ke Nabi sesuai dengan sunnah. Astaghfirullah. Sungguh pernyataan yang sangat menyesatkan dari pakar Wahabi Salafi. Entah apa yang melatar belakangi panutan Wahabi ini, sehingga setiap amalia yang sudah jelas-jelas baik dan positif serta mempunyai dasar ilmiah dari para ulama malah dianggap sebagai perbuatan terlarang, sesat dan menyimpang dari agama Islam. Patut untuk dicermati, bukan kali ini saja Dai Nomor Wahid Wahabi Indonesia ini membuat kisruh umat Islam. Jauh-jauh sebelum fatwa fenomenalnya tentang boleh istimna di saat puasa, umat Islam telah berulang kali disajikan dengan pembodohan publik oleh Syekh Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi. Fatwa sesat tentang umat Islam yang mengikuti mazhab Asy'ariyah Maturidiyah, menuduh para ulama Indonesia seperti kebun binatang. Dan kali ini dengan sombongnya, Dai Roja Media ini mengatakan bahwa mendoakan orang tua dengan membacakan Al-Quran dan surah Al-Fatihah dianggap sebagai perbuatan yang sesat dan menyimpang. Namun, benarkah mendoakan orang tua yang sudah meninggal dengan cara membaca Al-Quran haram dan bid'ah, sehingga pelakunya dianggap layak masuk neraka jahanam? Sebagaimana tuduhan dari Syekh Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi. Logiskah dai yang selalu berteriak sunnah, sunnah, namun hobi menyesatkan umat Islam yang berbuat baik dan mendukung orang-orang yang berbuat istimna?